Halo sobat kripto, apa kabar malam ini? Gue harap malam ini kalian dalam keadaan sehat-sehat. Dan bagi kalian yang sedang sakit, gue doain mudah-mudahan kalian cepat sembuh biar bisa bareng-bareng pantau perkembangan cryptocurrency bersama ya. Oke, malam ini gue akan coba sedikit membahas perihal dampak dari si Abah Powell pasca pidatonya tadi malam, apa efeknya terhadap pasar kripto saat ini. Oke, di sini gue nemuin ada beberapa artikel artikel yang sangat menarik buat gue bersumber dari investing.com. Di mana di sini gue nemuin ada dua artikel, yaitu salah satunya yang ini gue akan coba bacakan sekilas, yaitu terkait dengan si Abah Powell, di mana Fed akan bertindak sangat tegas untuk meredam inflasi. Oke, gue bacain sekilas ya. Ketua Fed Jerome Powell berjanji melanjutkan perjuangan Bank Sentral Amerika Serikat untuk meredam inflasi yang tinggi dan mungkin meletakkan dasar retoris untuk kenaikan suku bunga besar lainnya di bulan ini. Oke, jadi si Abah Powell ini bersikeras, kekeh pengen meningkatkan suku bunganya dengan dalih untuk menekan inflasi. Dalam pidato yang dipantau dalam konferensi moneter tahunan Cato Institute, Powell mengatakan The Fed akan bertindak terus terang dan kuat dalam upayanya untuk menurunkan harga konsumen. Powell juga menambahkan The Fed akan bertahan sampai pekerjaannya selesai, mengulangi janji yang dia buat di Jackson Hole bulan lalu. The Fed telah menaikkan biaya pinjaman sebesar 225 basis point sejak Maret, tetapi inflasi yang terus-menerus tinggi serta ketatnya pasar tenaga kerja yang berkelanjutan dan dukungan kelanjutan yang diberikannya kepada permintaan dapat mendukung alasan pengambilan kebijakan untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi dan lebih lama lagi. Selanjutnya, pertemuan akan dijadwalkan Bank Sentral berikutnya yang berlangsung pada tanggal 20 dan 21 September, di mana lebih dari 80% trader mengharapkan kenaikan suku bunga sebesar 75 basis point untuk ketiga kalinya di tahun ini menurut perangkat FedWatch CME. Oke, jadi artikel ini kalau gue simpulin, jadi si Abah ini bersikeras kekeh dengan komitmennya untuk menekan inflasi yang terjadi di Amerika Serikat. Jadi kemungkinan yang di suku bunga yang akan dinaikkan itu sebesar 75 basis poin lagi. Berarti sudah 3 kali ya. Beberapa waktu yang lalu juga sama 75 basis poin. Oke, itu yang artikel yang pertama. Terus gue ada yang tertarik lagi, yang artikel yang kedua, di mana di sini ada efek dari efek dari pidatonya si Abah tadi. Ada artikel yang berhubungan dengan pidatonya, yaitu Bitcoin kembali naik tembus $20.000, kripto pulih saat dolar melemah. Oke, harga Bitcoin naik kembali di atas 20.000 pada hari Jumat. Hari ini per video ini kita buat pada pasar kripto menyusul pemulihan besar dalam aset yang digerakkan oleh risiko saat dolar turun dari level tertinggi 20 tahun. Mata uang kripto terbesar di dunia melonjak hampir 6% di 20.455 US dollar pada pukul 12.23 waktu Indonesia Barat tadi siang. Juga pulih dari level yang mendekati posisi terendahnya pada tahun 2022, kripto ini akan meningkat lebih dari 6% minggu ini. Total kapitalisasi pasar kripto naik kembali di atas angka 1 triliun
Pemulihan Bitcoin sebagian besar didorong oleh kelemahan dalam dolar yang melemah lebih jauh dari level puncak 20 tahun yang dicapai di awal minggu. Gitu ya. Jadi ketika dolar itu melemah, justru pasar kripto akan sebaliknya dia akan naik ya. Cryptocurrency lainnya juga pulih. Kripto utama kedua yaitu Ethereum naik 4,4% ke level tertingginya dari 3 minggu di harga 1,1704 US dollar. Sementara banyak altcoin lainnya juga mengikuti. Ya, pasti ketika mother of crypto itu naik, Bitcoin dalam hal ini, otomatis altcoin juga pasti akan mengikuti, gitu ya. Ethereum sebagian besar telah mengungguli kripto lainnya selama sebulan terakhir menjelang perubahan model Proof of Stake. Perubahan ini yang dijuluki The Merge akan membuat token ini meninggalkan penambangannya demi beralih ke staking. Sangat mengurangi konsumsi daya dan berpotensi membuat lebih mudah diakses. Oke, jadi ingat, kendati pasar kripto, nah ini yang harus kita garis bawahi, yang kita harus paham dan kita harus benar-benar hati-hati. Kendati pasar kripto tampaknya pulih, investor masih khawatir atas pembalikan yang cepat ini dalam waktu yang dekat. Nah, artinya ketika hari ini terjadi lonjakan kenaikan di semua pasar kripto, hati-hati, karena dalam kondisi ini kalau kita cermati beberapa waktu yang lalu, ini pasar seperti ini menjadi santapannya para paus ya. Dan dengan sebagian besar bank sentral utama lainnya juga ikut menaikkan suku bunga ruang lingkup untuk pemulihan kripto utama terbatas dalam jangka pendek. Begitu nih dengan jangka pendek. Nah, ini harus digarisbawahi sekali lagi, dengan jangka pendek. Oke. Untuk memastikan kondisi pasar tersebut, kita lihat coba di CoinMarketCap ya. CoinMarketCap-nya apakah sama seperti yang disampaikan barusan di investing.com? Kita lihat di CoinMarketCap. Oke. Nah. Oke, sebentar guys. Biasa sinyalnya agak lemot. Come on. Biasa kalau jam segini di tempat gua nih agak nge-lag nih sinyalnya. Ini dia udah muncul. Oke, jadi Bitcoin dipasarkan di harga 21.130 ribu US dollar ya. Peningkatan yang luar biasa yang signifikan diikuti oleh altcoin lainnya. Ethereum 6,83, terus Cardano, Solana, Polkadot dan lain sebagainya pasti akan mengikuti induknya ya. Oke, dari kapitalisasi pasar yang saat ini beredar, untuk saat ini video di-upload adalah 1 triliun US dollar. Sementara kapitalisasi per 24 jam diperdagangkan di 91 miliar US dollar. Ini kelihatan sangat signifikan ya, dilihat dari chartnya, sangat signifikan sekali kenaikannya, menukik. Cuman ya sekali lagi gua ingetin sama kalian bahwa kondisi seperti ini lo harus hati-hati, karena kalau kita lihat dari pola candlenya, jadi saat ini pasar sangat rawan, sehingga para investor pun sangat berhati-hati ketika menggelontorkan uangnya untuk membeli aset cryptocurrency. Oke guys, gue buka di exchange-nya Lbank karena di sini sangat mudah dipahami. Kita lihat untuk
Bitcoin. Oke, Bitcoin di time frame 4 jam sangat kelihatan sekali, candlesticknya sangat-sangat sempurna ya, sangat-sangat sempurna. Dia mengalami kenaikan 10% pada saat video ini dibuat di harga 21.101 US dollar ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hati-hati, karena kalau dilihat dari pola candlesticknya sangat kelihatan sekali ya. Coba kalian lihat pola candlesticknya sangat-sangat bisa dilihat bahwa ini adalah permainan para bandar, para cukong dan para paus nih. Ini makanannya para paus. Makanya lu semua jangan FOMO, jangan terbawa arus ketika market sedang di atas lu beli gitu kan. Justru seharusnya saat market di bawah lu beli, di atas lu jual. Jangan kebalikannya, lu di atas lu beli, saat harga turun lu jual, nangis di pojokan ya. Jadi kalau misalkan kondisi seperti ini, lu jangan FOMO, jangan coba-coba lu masuk dalam kondisi seperti ini. Hati-hati. Kalau masih masuk di harga seperti ini, tinggal tunggu aja lu nangis di pojokan ya. Oke, jadi update market di malam ini saya pikir seperti ini ya. Jadi sekali lagi gua pesan sama kalian, jangan sampai terbawa arus, jangan sampai terbawa FOMO, karena ini gua lihat dari pola candlesticknya saja sudah terbaca bahwa ini adalah permainan bandar. Kita sebagai ikan cupang, ikan teri dan ikan petek, jangan coba-coba untuk masuk dalam kondisi pasar seperti ini. Oke guys, jadi posisi Bitcoin sendiri saat ini, kalau misalkan menurut analisa gua secara pribadi, ini akan masih akan terjadi penurunan. Ketika ini tembus di angka 21.800 sekian, dia akan retest lagi ke bawah. Jadi ketika ini candlenya seperti ini, dia mentok di sini, dia akan balik lagi, dan di sini akan sideways ya. Di angka 20.000 dia akan sideways ya, karena dia nggak mungkin bisa, menurut gua pribadi ini nggak mungkin akan tembus dari harga 18.000, karena gua lihat secara pribadi, analisa pribadi, bahwa ini supportnya sangat kuat di 18 ya, sangat kuat di supportnya di 18. Jadi saya pikir dia akan sideways di angka antara 18 atau 20 ribuan. Di sini supportnya sangat kuat ya, titik supportnya sangat kuat ya. Jadi kalau seandainya saja Bitcoin ini bisa tembus di titik resisten sini, kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya menuju ke 23. Walaupun sebenarnya agak berat kalau dilihat dari kondisi pasar seperti ini. Ingat bahwa di tanggal 20, 21 masih ada event ya. Masih ada event event seperti yang disampaikan di sini. Event mana sebentar guys. Nah, ini dia. Lu mesti hati-hati. Di tanggal 20-21 September akan masih ada event terjadi. Jadi kemungkinan sebelum event itu terjadi, bandar berusaha membuat seolah-olah harga pump. Ketika kita masuk, langsung dia muntahkan, lu nangis di pojokan. Sekali lagi, lu nangis di pojokan. Oke guys, sekali lagi gua pesan hati-hati, jangan pernah masuk ketika pasar sedang ada di puncak. Tunggu koreksinya. Ketika koreksi terjadi, silahkan lu masuk. Oke guys, itu aja untuk update pasar kripto di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Gua ucapkan terima kasih dan selamat malam.